Cia, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal bahas tentang hal yang sering banget ditanyain dan aku nggak pernah jawab, yaitu uang saku PPA. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi beberapa dari kalian yang kayak mungkin lagi seleksi atau lagi nunggu tanda tangan kontrak atau lagi ngincer-ngincer pengen daftar, sering banget DM aku kayak, Ci mau nanya deh kalau PPA tuh uang sakunya berapa sih gitu. Dan biasanya kalau kalian DM seperti itu aku nggak pernah jawab ya. Karena sejujurnya menurut aku agak inappropriate. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi it's kind of inappropriate buat kalian menanyakan kayak uang saku atau gajinya berapa gitu nggak sih. Kayak nggak salah sih kalau pengen tahu, tapi kan intinya aku udah pernah sharing nih kalau kita tuh dapat uang saku yang cukup buat biaya hidup gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya ya accept as it is aja. Karena masuk ke PPA, PPTI, PPBP ini kan sebenarnya lebih ke buat karena kuliahnya beasiswa kan, bukan karena kayak mau cari gaji atau apa. Kalau mau cari gaji ya honestly menurut aku mendingan kerja aja langsung gitu. Tapi kalau karena udah ada keterangan uang saku, ya berapapun itu anggap aja itu cukup buat biaya hidup. Dan anyways, kalau ternyata biaya hidup kalian lebih tinggi dan gak cukup kan, ya berarti kalian udah harus prepare sendiri kan gitu. Ya gak sih? Nggak tahu ya, kalau aku minta maaf kalau misalnya aku nggak menjawab, nggak memberitahu, dan aku bikin video kayak gini kalian ada yang kayak, ih kok gitu sih, kok nggak mau dikasih tahu. Iya, gue juga nggak tahu uang saku sekarang berapa bos gitu. Aku cuma bisa tahu uang saku pada saat zaman aku masuk sampai dengan zaman aku selesai gitu. Dan I believe itu udah nggak relate lagi karena udah pasti berubah kan, biaya hidup udah berubah, tempatnya pun udah berubah gitu. Dulu di Jakarta, sekarang di Sentul. Kayaknya ya nggak tepat juga sih kalau aku kasih tahu yang waktu aku. Dan ngapain juga aku tiba-tiba nanyain ke tim yang sekarang terus kayak tanya, uang sakunya berapa sih sekarang, kan kayak gak make sense aja sih menurut aku. Ya terima aja karena uang saku itu adalah bonus. Utamanya kan kalian bisa kuliah gratis kan, apalagi sekarang udah disediain dorm. Terlepas dari berapapun uang sakunya, menurut gue kayak ya udah terima aja gitu, terima nasib. Kalau lo mau uang saku lebih ya antara lo minta orang tua atau lo kerja freelance. Karena sekarang kan udah banyak banget ya kerjaan freelance, jadi kayak ya be kreatif aja sih, do some effort. Terus muncul lagi nih pertanyaan kayak, nanti kena pajak nggak segala macam. Karena ini uang saku dan program CSR teman-teman, jadi berupa jadi ke akunting deh tuh. Pencatatannya berupa CSR, jadi expense aja buat perusahaan dan nggak dikenain pajak ke kitanya. Nanti kita akan kena pajak ketika udah benar-benar kerja, makanya nanti pas udah mau kerja baru disuruh bikin NPWP ya. Anyways, kalau sekarang sih ngerjain kerjaan freelance dan lain-lain juga udah butuh NPWP ya. Tapi kalau buat uang sakunya selama pendidikan emang nggak kena pajak karena berupa uang saku bukan gaji. Jangan disamain sama program-program kayak manajemen trainee. Manajemen trainee itu programnya bukan CSR, tapi mereka program rekrutmen karyawan dan training. Jadi makanya kenapa mereka kena pajak dan kita enggak. Terus kalau kalian nanya kayak, emang boleh ya Ci sambil pendidikan sambil ngerjain freelance segala macem. Pada saat gue pendidikan ya, nggak ada peraturan kayak cuman boleh pendidikan doang, nggak boleh ngerjain apapun. That's why selama pendidikan gue bisa sempet ngonten kan, ya karena emang nggak dilarang gitu ya, mau kerjain aja. Anyways, hal yang paling penting bukan masalah boleh atau enggak ngerjain freelance, boleh atau enggak punya passion lain, boleh atau enggak aktif di luar organisasi gitu. Boleh, tapi yang penting itu nggak ngeganggu, karena kegiatan utama kalian kan sebenarnya kuliah kan di sana. Ya selama kuliahnya nggak keganggu ya nggak apa-apa, tapi ketika kalian punya kegiatan lain dan kuliahnya jadi keganggu, itu yang jadi kenapa-napa. Jadi itu pinter-pinternya kalian aja ngatur waktu gimana. Kalau gue dulu ngatur waktunya itu kerjain hal-hal di luar dari kampus itu di waktu-waktu senggang, kayak misalnya jam istirahat,
atau di pulang kalau udah malam, atau weekend kalau ada waktu kosong. Dan emang time managementnya tuh harus kencang banget, skala prioritasnya juga harus kencang banget, karena harus tahu apa yang harus diselesain duluan dalam waktu berapa lama supaya semuanya bisa bener-bener diselesain. Tapi emang pro kontra, karena dengan adanya kegiatan yang lain pasti akan mengeliminasi kegiatan lain yang udah ada. Misalnya ya, gue kerja ngonten event waktu itu kan segala macem, karena belum pandemi kan, masih bisa kayak event-event launching lah, photoshoot, bikin konten segala macem. Tapi trade off-nya ketika teman-teman yang lain mungkin bisa nongkrong bareng, ya gue jadinya skip gitu. Tapi anyways ya, gue ngerasa sih emang ya itu passion gue, itu hiburan gue, dan itu produktif anyways ya, jadi menghasilkan. Jadi ya udah, akhirnya gue milih buat ya coba jalanin dengan kegiatan freelance, dan ternyata it works. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi daftar atau lagi nunggu tanda tangan kontrak, nggak usah pusingin berapapun uang sakunya, yang penting dinikmatin aja perjalanannya. Percayalah, itu semua udah dihitung kok. Kalau buat biaya hidup yang standar, yang wajar tuh pasti udah cukup, udah lebih dari cukup malah kalau buat gue ya. Jadi ya udah dinikmatin aja, nggak usah pusingin berapapun uang sakunya, karena hidupnya pasti cukup-cukup aja. Jadi segitu aja video hari ini. Share buat dengerin yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Kasih tau aku di kolom komentar kalian pengen aku bikin video apa lagi berikutnya. Dan see you on my next video. Ciao.